Kamu tahu perasaan itu, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang begitu jujur, begitu mentah, sampai-sampai membuatmu terdiam? Itu terjadi hari ini. Dan aku tidak sedang membicarakan pembicara motivasi atau influencer media sosial. Aku sedang membicarakan Paus Leo ke-14 yang berbicara kepada puluhan ribu orang di lapangan Santo Petrus beberapa jam yang lalu. Apa yang dia katakan tentang Roh Kudus, ya ampun, itu akan mengguncang banyak orang Kristen yang hidup nyaman. Dan sejujurnya, sudah saatnya kamu berdiri di salah satu tempat paling suci di bumi. Puluhan ribu umat Katolik di sekitarmu. Paus akan berbicara. Mungkin kamu mengharapkan kata-kata indah tentang kebersamaan, tentang saling berbuat baik, tentang damai dan cinta. Tapi sebaliknya, dia menatap kerumunan besar itu dan mengajukan pertanyaan ini, jika Roh Kudus muncul dalam hidupmu saat ini, maksudku benar-benar hadir, apakah kamu bahkan akan mengenalinya? Hening. Dan maksudku benar-benar hening. Tapi dia belum selesai. Atau apakah kita sudah begitu nyaman dengan rutinitas hari Minggu kita sampai kita lupa apa artinya benar-benar menyala bagi Tuhan? Saat itulah aku tahu ini bukan pidato biasa dari seorang paus. Ini akan menjadi nyata. Ini yang dikatakan paus selanjutnya, dan aku akan parafrase karena kata-katanya begitu kuat sampai aku harus menuliskannya. Roh Kudus bukan selimut kenyamanan spiritualmu. Dia bukan datang untuk membuatmu merasa lebih baik tentang imanmu yang biasa-biasa saja. Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal dan dia datang untuk membakar dunia dengan api. Tapi entah bagaimana, kita telah mengubah api itu menjadi apa? Lilin-lilin cantik di misa. Aduh. Tapi dia belum selesai, kita berbicara tentang Pentakosta setiap tahun. Kita mengingat angin, api, bahasa-bahasa. Tapi di mana apinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di mana keberaniannya? Di mana transformasi yang seharusnya terjadi ketika Roh Tuhan tinggal di dalam dirimu? Kamu bisa merasakan ketegangan di alun-alun itu. Orang-orang bergeser dengan tidak nyaman karena jauh di lubuk hati kita semua tahu dia benar. Disinilah semuanya menjadi semakin dalam. Paus mulai berbicara tentang para rasul sebelum Pentakosta. Dan dia melukiskan gambaran yang sangat bisa dirasakan hingga rasanya menyakitkan. Mereka belum jadi pahlawan. Dia bilang mereka takut, bukan hanya takut mati. Mereka takut terlihat bodoh. Takut mengatakan hal yang salah. Takut ditertawakan atau ditolak. Kedengarannya akrab, berapa banyak dari kita yang menghindari berbicara tentang iman karena takut dengan apa yang orang pikirkan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mengunci diri di dalam ruangan. Mereka bersembunyi. Mereka mungkin menghabiskan waktu membuat alasan. Mungkin nanti, kalau kita lebih siap. Mungkin saat kita menemukan kata-kata yang tepat. Mungkin ketika kita sudah lebih suci, tapi inilah kenyataannya tentang Roh Kudus. Dia tidak menunggumu untuk membereskan segalanya. Dia tidak mengetuk pintumu dengan sopan, lanjut paus. Dia tidak mengirim undangan di kalender. Dia menerobos ketakutan mereka seperti badai. Dan dalam satu momen, semuanya berubah. Sekarang, disinilah segalanya menjadi pribadi. Paus menatap semua orang itu dan mengatakan sesuatu yang mungkin membuat setengah dari mereka ingin pergi. Roh yang sama yang menerobos pintu-pintu mereka yang terkunci sedang mencoba menerobos pintumu. Tapi pintu-pintu mana yang telah kamu kunci? Bagian mana dari hidupmu yang kamu larang dia masuk? Dia mulai menyebutkannya dan ya ampun, rasanya seperti dia membaca suratku. Pintu pernikahanmu yang sudah kamu anggap gagal. Pintu kecanduan yang kamu pikir tidak ada yang tahu. Pintu kesombongan yang membuatmu tidak mau mengakui kamu butuh bantuan. Pintu ketakutan yang membuatmu tidak benar-benar hidup. Pintu luka yang sudah kamu pelihara selama bertahun-tahun. Roh Kudus tidak takut dengan apa yang ada di balik pintu-pintu itu, katanya. Tapi dia tidak akan memaksakan diri masuk. Dia menunggumu untuk berhenti bersembunyi dan mulai menyerah. Lalu Paus mengatakan sesuatu yang terasa sangat dalam. Dia berbicara tentang bagaimana kita lebih terhubung dari sebelumnya, tetapi juga lebih kesepian dari sebelumnya. Kita hanya lebih banyak penjakat, lebih banyak suka, lebih banyak peasant daripada generasi mana pun dalam sejarah. Tapi kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar dikenal? Kapan terakhir kali kamu merasa seperti benar-benar menjadi bagian dari sesuatu? Dia terdiam. Keheningan itu menyiksa. Kita menonton iman kita. Kita mengonsumsinya seperti konten. Kita menonton misa secara daring. Kita mendengarkan podcast Kristen. Kita mengikuti akun-akun rohani, tapi di mana komunitasnya? Di mana koneksi yang nyata? Ini menghantamku keras karena aku melihatnya di mana-mana. Orang pergi ke gereja tapi merasa tak terlihat. Orang berdoa tapi merasa sendirian. Orang percaya tapi tidak merasa dimiliki.
Roh Kudus tidak datang untuk memberimu pengalaman spiritual pribadi saja. Paus berkata bahwa dia datang untuk membangun sebuah keluarga. Ketika Roh Kudus datang di hari Pentakosta, dia tidak membisikkan rahasia ke telinga mereka. Dia memenuhi mereka dan mendorong mereka keluar ke dunia, masuk ke dalam kehidupan satu sama lain, ke dalam komunitas yang nyata. Oke, disinilah segalanya menjadi sangat intens. Paus mulai berbicara tentang kebenaran, bukan kebenaran yang membuatmu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Beberapa orang berpikir Roh Kudus hanya hadir di tempat yang penuh emosi, penuh kegembiraan. Penagaran positif. Tapi Roh berbicara paling jelas melalui kebenaran. Dan hari ini, kita takut akan kebenaran. Kamu bisa merasakan kerumunan mulai gelisah. Tapi dia terus berbicara. Kita mulai menyunting firman Tuhan agar terasa lebih nyaman. Kita mulai memperlakukan dosa seperti sekadar pilihan gaya hidup yang berbeda. Kita mulai menyebut cinta sebagai apapun yang membuat kita merasa diterima. Bahkan ketika itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan tentang kasih. Di bagian ini, banyak orang mungkin ingin mengganti saluran, tapi dia tidak sedang menyerang siapapun. Dia sedang mendiagnosis sesuatu yang sedang membunuh gereja dari dalam. Kebenaran tanpa kasih itu keras, katanya. Tapi kasih tanpa kebenaran hanyalah emosi. Dan Roh Kudus bukanlah emosi. Dia kikal. Dia tidak berubah pikiran hanya karena sesuatu sedang populer atau membuat kita nyaman. Lalu Paus melakukan sesuatu yang belum pernah aku dengar dari seorang Paus sebelumnya. Dia menyebutkan secara langsung kebohongan-kebohongan yang biasa orang Kristen katakan pada diri mereka sendiri. Dan dia sangat lugas, kebohongan pertama, jika rasanya seperti cinta, pasti itu kehendak Tuhan. Kita telah mendefinisikan ulang cinta sebagai penerimaan terhadap segalanya, katanya. Tapi kasih Tuhan bukan hanya menerima, melainkan mengubah. Cinta sejati terkadang berkata tidak. Cinta sejati terkadang menantangmu untuk menjadi lebih baik dari dirimu sekarang. Kebohongan kedua, tinggal bersama sebelum menikah itu cuma praktis. Kita menyebutnya uji kecocokan atau bersikap realistis. Tapi jika kamu sedang mempersiapkan komitmen seumur hidup dengan mempraktikkan pola pikir sementara, pesan apa yang kamu kirimkan ke hatimu sendiri? Kebohongan ketiga, gereja harus berkembang mengikuti zaman. Ini kebohongan paling berbahaya, katanya, karena terdengar sangat masuk akal. Tapi saat kita mengubah firman Tuhan agar cocok dengan budaya, kita bukan menjadi relevan, kita justru menjadi tidak relevan. Karena budaya selalu berubah, tapi kebutuhan terdalam manusia tidak pernah berubah. Setelah menjatuhkan semua bom kebenaran itu, Paus mengubah arah pembicaraan. Dia mulai membahas apa yang sebenarnya terjadi ketika Roh Kudus benar-benar aktif dalam hidupmu. Semua orang ingin berubah, katanya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kasih, kelembutan, penguasaan diri. Tapi ini yang jarang dibicarakan. Kamu tidak bisa memalsukan hal-hal itu. Tidak untuk waktu lama, dia menceritakan kisah tentang pohon di lingkungan masa kecilnya. Dari luar terlihat sehat, tapi suatu hari pohon itu roboh begitu saja. Ketika diperiksa, ternyata pohon itu membusuk dari dalam. Begitulah yang terjadi saat kita mencoba menghasilkan buah rohani tanpa akar rohani, dia berkata, kita bisa tersenyum. Kita bisa bersikap sopan. Kita bisa mengunggah kutipan inspiratif di media sosial. Tapi ketika badai datang, yang nyata akan tetap berdiri dan yang palsu akan runtuh. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang menghantuiku sepanjang hari, jika imanmu adalah sebuah pohon, dan Tuhan mengirim badai besok, apakah kamu masih akan berdiri? Paus menghabiskan banyak waktu membicarakan Pentakosta dan bagaimana orang-orang dari latar belakang berbeda semua bisa memahami para rasul. Tapi dia menekankan satu hal yang menurutku sering dilewatkan gereja. Roh Kudus tidak membuat semua orang menjadi sama. Dia membuat semua orang menjadi keluarga. Itu dua hal yang berbeda. Dia bicara tentang bagaimana beberapa gereja mencoba menciptakan kesatuan dengan menghindari semua yang kontroversial, sementara gereja lain menciptakan perpecahan dengan menjadikan segalanya kontroversial. Kesatuan yang sejati bukan soal menyetujui segalanya, katanya. Tapi tentang menyetujui satu hal utama, dan hal utama itu adalah Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit sebagai Tuhan atas segalanya. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuatku berpikir, kesatuan yang hanya didasarkan pada bersikap baik satu sama lain bukanlah kesatuan rohani. Itu hanya sopan santun. Dan ketika sopan santun adalah satu-satunya yang menyatukan kita, semuanya akan runtuh saat seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Menjelang akhir, Paus mengajukan pertanyaan yang menurutku perlu direnungkan. Setiap orang Kristen, ketika Roh Kudus melihat hidupmu,
Apa yang dia lihat? Apakah dia melihat seseorang yang menyala-nyala bagi Tuhan, atau seseorang yang hanya mencoba menghindari masalah? Dia tidak sedang keras. Dia sedang jujur. Apakah dia melihat seseorang yang mau diubah, atau seseorang yang hanya ingin diterima? Apakah dia melihat seseorang yang siap mengasihi seperti Yesus, atau hanya seseorang yang ingin dicintai? Dan lalu dia mengatakan sesuatu yang menurutku merangkum segalanya. Roh Kudus tidak datang untuk membuatmu nyaman. Dia datang untuk membuatmu utuh. Tapi menjadi utuh membutuhkan transformasi. Dan transformasi membutuhkan penyerahan. Saat Paus mengakhiri pesannya, dia memberi tantangan yang kurasa akan melekat padaku untuk waktu lama. Berhentilah memperlakukan Roh Kudus seperti tamu dalam hidupmu. Berhentilah memberinya jam kunjungan. Berhentilah menyimpannya hanya di bagian spiritual hidupmu. Dia ingin menjadi Tuhan atas Senin pagimu, Jumat malammu, rekening bankmu, hubunganmu, mimpimu, ketakutanmu, segala-galanya. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh lapangan sunyi lagi. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian siap membangkitkan apapun yang telah mati di dalam dirimu. Semangatmu, tujuanmu, harapanmu, kesihmu. Tapi dia menunggu satu kata darimu. Kata, apa? Datanglah. Jadi, inilah bagian di mana aku ingin bicara pribadi padamu. Saat aku menyaksikan semua ini terjadi hari ini, saat aku mendengar kata-kata yang menembus semua kebisingan keagamaan dan langsung menuju inti dari apa itu iman sebenarnya, aku tidak bisa tidak memikirkan hidupku sendiri. Berapa banyak dari kita yang hidup dalam kekristenan, bukan hidup dalam Kristus? Berapa banyak dari kita yang hanya menjalani rutinitas, bukan proses transformasi? Paus mengakhiri dengan doa, dan aku ingin membagikannya padamu karena menurutku inilah yang paling kita butuhkan saat ini. Roh Kudus, kami sudah terlalu lama menjaga jarak dari MU. Kami mencoba mengatur iman kami alih-alih menyerahkannya. Kami mencoba mengendalikan transformasi kami alih-alih mempercayainya. Masuklah ke setiap area dalam hidup kami. Masuklah ke hati kami, Roma kami, luka kami, harapan kami. Nyalakan kami dengan kasih MU. Beri kami keberanian untuk hidup seolah kami benar-benar percaya pada apa yang kami ucapkan. Dan lalu dia mengatakan sesuatu yang menurutku harus didengar setiap orang yang membaca ini. Jangan biarkan momen ini berlalu. Jangan biarkan keyakinan ini menjadi sekadar perasaan religius yang kamu lupakan besok. Roh Kudus sedang berbicara kepadamu sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mendengarkan? Inilah yang aku ingin kamu lakukan. Di kolom komentar di bawah, tuliskan satu kalimat sederhana, Tuhan, aku beri izin kepada MU untuk membakar hatiku dengan api kasih MU. Aku tahu mungkin rasanya aneh. Aku tahu mungkin terasa rentan. Tapi justru karena itulah kita harus melakukannya. Karena jika kita tidak mau rentan di hadapan Tuhan, kita sebenarnya tidak mau dekat dengan Tuhan. Dan jika pesan ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, jika ini membuatmu tidak nyaman dengan cara yang benar, jika ini menantangmu untuk menginginkan lebih dari sekadar kekristenan yang nyaman, maka aku ingin kamu berlangganan saluran ini karena kami akan terus mengadakan percakapan seperti ini. Kami akan terus menggali makna sejati dari mengikuti Yesus di dunia yang telah lupa bagaimana menyala untuk sesuatu yang kekal. Roh Kudus sedang bergerak. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap bergerak bersamanya? Datanglah, Roh Kudus. Masuklah ke dalam hidup kami, hati kami, dunia kami.